Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan tetap merasakan sukacita yang berasal dari Tuhan. Mari kita mulai hari ini dengan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk istirahat malam dan untuk pagi hari ini. Tuhan, kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu, mampukan kami untuk memahaminya. Biarlah itu menjadi bekal bagi kegiatan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Niniwe bertobat dan diampuni. Saya akan membacakannya bagi kita. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu, dan serukanlah kepadanya pesan yang kufirmankan kepadamu. Yunus pun segera pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Yunus mulai masuk ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari. Ia berseru, 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikan. Lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa dan semuanya, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah kabar itu sampai kepada raja di kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ia menanggalkan jubahnya, menyelubungi dirinya dengan kain kabung, lalu duduk di abu. Atas perintah raja dan para pembesarnya, diserukanlah di Niniwe maklumat ini. Manusia dan ternak, lembu dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput atau minum air. Semuanya, manusia dan ternak harus berselubungkan kain kabung dan berseru sekuat-kuatnya kepada Allah. Masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murka-Nya yang bernyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesallah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka, seperti yang telah disampaikannya. Ia pun tidak jadi melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita adalah salah satu kisah yang paling mengejutkan dalam Alkitab. Kalau kita melihat bahwa Allah telah berfirman kembali kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe, Yunus pun pergi dan khotbahnya sangat sederhana. Dia hanya menggunakan satu kalimat, 40 hari lagi maka Niniwe akan dijungkir balikan. Tapi yang terjadi sungguh luar biasa. Seluruh kota dari raja sampai dengan rakyat kecil merendahkan diri, berpuasa dan berseru kepada Allah. Bahkan hewan pun dilibatkan dalam pertobatan massal ini. Allah pun berbelas kasih, tidak jadi menghukum. Itulah inti bacaan kita pada Yunus pasal 3. Bapak Ibu sekalian, tema doa pagi hari ini adalah Allah yang berbalik. Judul ini menekankan pusat cerita, bukan sekedar pertobatan manusia, tetapi terutama respon Allah. Yunus menyampaikan ancaman, Niniwe bertobat, Allah berbalik. Allah yang berbalik bukan berarti Allah berubah-ubah, melainkan karena kasih-Nya lebih besar dari hukuman. Inilah wajah Allah yang hidup. Ia rela membuka jalan pengampunan. Ia rela memberikan kesempatan kedua. Bapak Ibu sekalian,
terkait bacaan ini, mari kita renungkan 3 pelajaran yang dapat kita peroleh. Pelajaran pertama adalah kuasa pertobatan. Pertobatan sejati sanggup mengubah segalanya. Niniwe yang jahat berubah total hanya lewat firman Tuhan singkat. Firman Allah sanggup mengubah siapa saja. Pertobatan bukan karena hebatnya Yunus, tetapi karena kuasa dari firman Allah. Hari ini pun kita punya Niniwe kecil, kebiasaan buruk, hati yang keras, relasi yang retak, ataupun lingkungan kerja yang tidak jujur. Kadang terasa mustahil untuk diubah, namun satu langkah pertobatan kepada Allah bisa membuka jalan, mengubah arah hidup seseorang, bahkan sebuah bangsa. Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang kedua adalah Allah yang berbalik. Ketika Niniwe bertobat, Allah berbalik dari murkanya. Inilah wajah Allah yang sejati, bukan Allah yang kaku atau Allah yang jauh, melainkan Bapa yang hatinya tergerak oleh pertobatan. Ia berdaulat penuh, bebas mau menghukum, bebas mau mengampuni. Inilah kabar baiknya, belas kasih Allah melampaui batas etnis, agama, bahkan musuh-musuh kita. Banyak orang hari ini merasa hidupnya sudah habis, rusak oleh dosa, gagal, atau terjebak oleh masa lalu. Tetapi Yunus pasal 3 menunjukkan bahwa Allah sanggup berbalik. Allah berbalik dari murka menjadi pengampunan, dari hukuman menjadi kesempatan baru. Ia, Bapa yang rindu memeluk anak-anaknya kembali. Tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan oleh kasih-Nya. Inilah sekali lagi kabar baik untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, pelajaran ketiga adalah belajar dari hati Allah. Yunus marah melihat Niniwe diampuni, sementara Allah justru berbelas kasih. Sangat kontras. Hati Yunus sempit, hati Allah luas. Yunus menginginkan kehancuran, Allah menawarkan belas kasih. Perlu diingat, bangsa Niniwe adalah musuh bangsa Israel. Itulah sebabnya Yunus lebih suka melihat mereka binasa. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya melampaui batas bangsa dan permusuhan. Kisah ini menegur kita agar kita tidak mencontoh Yunus, mudah menghakimi, sulit berbelas kasih. Kita belajar dari hati Allah, melihat orang lain, bahkan musuh, dengan kacamata kasih. Dunia butuh lebih banyak orang yang mencerminkan hati Allah, bukan hati Yunus. Bapak Ibu sekalian, Bob Dylan, penyanyi dunia, dengan lagunya Blowing in the Wind, menjadi simbol perubahan pada zaman itu di era tahun 1960-an. Ia pernah hidup dalam kegelisahan meski sudah terkenal. Rumah tangganya goyah dan ia merasa tidak menemukan arah. Pada akhir tahun 70-an, ia mengalami titik balik, berjumpa dengan Kristus. Lalu ia mulai menulis lagu-lagu rohani. Dan pada tahun 1979, dia menulis lagu Gotta Serve Somebody. Setiap orang pada akhirnya harus memilih apakah dia mau melayani iblis atau melayani Tuhan. Dylan berbalik arah dan menemukan jawaban yang lama ia cari. Kalau seorang bintang dunia bisa mengalami titik balik, bagaimana dengan kita? Bapak Ibu sekalian, Yunus pasal 3 menegaskan satu hal. Allah selalu memberi kesempatan kedua. Niniwe berbalik, Allah berbalik. Mungkin kita juga punya Niniwe kecil dalam hidup kita, dosa-dosa pribadi, hati yang keras, atau masa menyesal yang sangat menekan. Tapi kabar baiknya, ketika kita berbalik kepada Allah, Ia pun berbalik menyambut kita dengan kasih dan pengampunan. Pertanyaannya,
Adakah bagian dari hidup kita hari ini yang perlu berbalik supaya kita menemukan pelukan kasih Allah? Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur memahami bahwa Engkau begitu pengasih. Engkau mau berbalik dari murka menjadi pengampunan. Ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sering mengalami hal-hal seperti ini. Biarlah ya Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami untuk bisa berbalik kepada Engkau. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan mampukan kami untuk kembali ke dalam pelukan Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam kesulitan, dalam pergumulan, baik karena masalah konflik yang terjadi, baik di lingkungannya maupun di dalam rumah tangganya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam pergumulan karena masalah sosial ekonomi, karena kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi. Biarlah Tuhan juga memungkinkan mereka mencari solusi dan jalan keluar. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada di dalam masalah-masalah yang lebih pribadi sebagai dalam rumah tangga masing-masing. Kami juga ingin serahkan kepadamu. Juga pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, biarlah Tuhan juga yang akan menolong. Biarlah kehadiran Tuhan di dalam setiap keadaan yang mereka hadapi menjadi kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Tuhan, mampukan kami untuk berbuat sesuatu untuk menolong saudara-saudara kami tadi. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan, dengan segala gejolak yang terjadi, dengan perubahan-perubahan yang sudah mulai terjadi, kami ingin menyerahkannya sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah semuanya akan mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Biarlah semuanya akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam kasih-Mu, dan kami panjatkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.